Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa uladi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wa sahabati wa tabi'in amin al-musannifin khususan sayyidina Muhammad al-Jalani wa isya Imam An-Nawawi wa ila jami'i man hadara fi hadzal majlis wa ila jami'i man ta'allama hadzal kitab syarah al-arba'in An-Nawawi sya'ulillahi lahum lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan ngaji kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah yang pada malam hari ini kita sampai pada hadis yang ke-24. Insyaallah hanya satu hadis, soalnya panjang ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar anin Nabi fima yarwihi an Rabbihi annahu qala. Saking Abu Dzar Al-Ghifari diriwayatake hadis saking Abi Dzar Al-Ghifari, dari Abu Dzar Al-Ghifari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi, fima ing dalem barang yarwihi kang nyeritakake sapa Kanjeng Nabi dari apa yang telah diceritakan atau disampaikan oleh Nabi an Rabbihi saking pangerane Nabi. Berarti ini hadis qudsi, ya kan? Maknanya dari, kalau Al-Quran itu kan makna lafadz itu dari Allah ya. Kalau hadis qudsi beda. Annahu sak temene Rabb pangeran Allah iku qala dawuh sinten Allah. Kalau hadis makna lafadz itu dari Nabi. Kalau hadis qudsi makna dari Allah, lafadznya redaksinya dari Nabi ya, harus ada perbedaan. Ya ibadihi kawula ingsun, wahai hamba-hambaku, kawula ingsun, ini sak temene ingsun iku haram tu ngaramake sapa ingsun, sesungguhnya saya mengharamkan al-zulma ing aniaya, nganiaya atau kezaliman ala nafsi ing atase awak dhewe ingsun. Wahai hambaku, sesungguhnya saya mengharamkan kezaliman atau mengharamkan aniaya terhadap diriku. Wa ja'altu lan dadekake sapa ingsun hu ing azulm. Wa ja'altu lan dadekake sapa ingsun hu ing azulma bainakum ing dalem antarane sira kabeh, bainakum ing dalem antarane sira kabeh,
muharraman ingkang diharamake, ingkang den haramake, fala tazalamu mongko aja padha aningaya sira kabeh, mongko aja padha nganingaya sira kabeh. Dan saya menjadikan kezaliman di antara kalian adalah sesuatu yang diharamkan atau dilarang. Maka jangan saling mendolimi. Syarahnya dari kitab Al-Jawahir Al-Ulu'iyah bahwa Allah mengharamkan dirinya itu maksudnya apa? Bahwasanya Allah itu suci, terhindar dari mendolimi, menganiaya dirinya, bahkan juga terhadap makhluknya. Dan Allah menjadikan kezaliman itu haram di antara kita, maka janganlah saling mendolimi, menjahati, menakali. Tapi secara bahasa zalim itu apa sih? Wad'u syai' fi ghairi mahalihi. Wad'u syai', meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Peci ditaruh di kelek, pantat, nah, di kaki. Celana taruh di atas kepala, itu enggak boleh. Itu aniaya. Zalim. Kezaliman ini sangat banyak sekali. Uang rakyat harusnya untuk memakmurkan rakyat, malah untuk memakmurkan wetenge dewi. Nah, itu berarti rakyat banyak tapi malah untuk rakyat satu. Nah, itu. Jadi itu berarti dia meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Lah, Allah menjadikan keharaman, kezaliman di antara kita memang maksudnya yaitu tidak terus Allah itu memperlakukan kita dianiaya, tetapi diri kita lah yang sebenarnya mendolimi diri kita sendiri maupun orang lain, baik terkait dengan jiwa. Mendolimi itu termasuk memberi sakit pada diri lain. Wong bento, apa itu? Wong ireng, wong kere, kismin. Nah, itu walaupun nada membuli, merendahkan, itu bagian dari dia menzolimi orang lain. Termasuk bercanda. Termasuk dosa. Tadi kan muharraman ya, diharamkan. Bercanda juga. Termasuk bercanda yang orang itu tidak menerima. Nah, kalaupun menerima candanya itu tidak apa-apa. Tapi kalau nggak terima, ya ada kan bercanda yang berlebihan sampai menyakiti hati. Mungkin awalnya gojek-gojekan, tapi kalau kejablasan bisa jotos-jotosan. Iya. Baik nasab. Loh, ini sekarang itu unggul-unggulan nasab juga. Ini bagian dari mendolimi orang yang nasabnya jelek, mungkin nasabnya rendah, diinjak-injak, nggak dianggap sepele. Itu harga diri juga tidak boleh. Menganiaya, mendolimi harga diri orang lain, pikiran, harta juga. Harta orang lain dizolimi ya boleh jadi dicuri, dirusak, atau merusak fasilitas umum. Itu juga kalau demo ngobong mobil itu udah tidak baik. Nah, itu bagian dari menzalimi orang lain. Maka dawuhnya Allah
dalam hadis qudsi fala tadzalamu. Maka ini janganlah kalian saling, nek saling itu kan membutuhkan orang lain ya, tidak hanya pada dirinya. Maka ketika kita melihat ada orang yang dizalimi, lah itu mari kita tolong. Bahkan doanya orang zalim itu makbul. Nek sampean zalimi jahati wong sing sampean jahati tak dongakno mencret 7 dino, ya itu bisa jadi mencret 7 dino. Karena apa? Doanya makbul. Ya ibadi kawula ingsun kabeh kulukum utawi saben-saben sira kabeh iku dolun sesat. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat. Ilaman hadaituhu, kejaba wong kang wis paring hidayah sapa ingsun, kecuali orang yang saya beri petunjuk hu ing man, kecuali orang yang saya beri petunjuk. Fastahduni, mongko padha njaluk petunjuk sapa sira kabeh, mangko padha njaluk petunjuk sapa sira kabeh ni ing ingsun. Ahdikum, mongko bakal paring petunjuk sapa ingsun kum ing sira kabeh. Jadi sekalian semua adalah orang yang tersesat, kecuali orang yang saya beri petunjuk. Maka carilah petunjuk kepadaku, maka maka saya akan memberikan petunjuk. Salah satu di syarahnya, bagaimana cara Allah memberi petunjuk lewat para nabi dan rasul. Sampai sekarang ya lewat para ulama, para kiai, guru-guru kita. Itu bagian dari petunjuknya Allah yang dilantarake pada manusia. Dari nabi, dari rasul, nabi, para sahabat, tabi'in sampai saat ini itu perantara hidayah Allah. Lah, hidayah itu apa? Itu petunjuk untuk apa? Ila thoriqil haq, untuk sampai pada kebenaran. Sehingga apa? Ending dari kebenaran apa? Ala turukin najah fid dunya wal akhirah. Ning dunyane yo selamat, akhirate yo selamat. Subhanallah. Maka ada dua perbedaan ketika non muslim mencari petunjuk, belajar ya mendapat petunjuk, belajar bisnis ya akhirnya dapat petunjuk apa? Kaya, sukses, tapi hanya sebatas duniawi, ke dunia saja. Tapi kalau orang Islam mencari petunjuk, belajar bisnis, perdagangan, belajar di kampus nah, itu endingnya najah, selamat di dunianya dan akhiratnya. Itu perbedaannya di situ. Gitu ya. Oleh karenanya hidayah ini misteri ya. Maka perlu untuk digali terus, dicari terus. Dijemput. Dijemput. Tidak bisa terus leha-leha, santai-santai, enggak. Lah, ngaji itu, kuliah itu bagian dari mencari hidayah, petunjuk agar menjadi apa? Manusia lebih baik. Itu. Ojo mikir nasi gorengnya terus insya Allah ada. Ojo mikir teh itu insya Allah ada. Atau mikir apa tahu bakso tadi tak goreng kayak gitu loh. Nggak usah mikir itu, otomatis insya Allah. Kalaupun tidak ada ya nanti kita pikirkan. Kita pikirkan ulang ya. Ya ibadi kawula ingsun, kulukum utawi saben-saben sira kabeh iku jaiun luwe. Wahai hamba-hambaku, kalian semua atau setiap kalian adalah lapar.
ilaman kejaba wong at'amtu kang wis paring sapa kang wis paring panganan sapa ingsun hu ing man, kecuali orang yang telah saya beri makan. Fastat'imu mongko njaluk mangan sapa sira kabeh, maka mintalah makan kalian semua ni ing ingsun, maka mintalah kalian makan kepadaku. Ut'im jawabe mongko bakal maringi panganan sapa ingsun kum ing sira kabeh. Jadi nek awake dhewe luwe kon njaluk mangan ning Gusti Allah. Lah karena apa? Karena Allah itu zat yang maha kaya, zat yang maha memiliki rezeki. Kalaupun kita mungkin minta pada manusia, aku njaluk mangan, aku wis 3 dina ora mangan, itu hakikate ya awake dhewe diberi makan oleh Allah. Itu jadi jangan melihat secara cover secara zahir, tapi di belakang itu Allah ada intervensi, ada tampilan Allah di balik layar. Gitu harus kita ingat itu, jangan sampai lupa. Ya maksudnya makan itu terus Allah nurun ke sego goreng ke langit ya ndak. Bisa lewat manusia. Ya. Tidak langsung ngucuk tiba duit receh sak jerigen ya malah iso mati sampean. Ya gak kuat ya. Gitu. Jadi Allah memerintahkan kita untuk minta makan, dalam hal yang lain minta rezeki untuk memenuhi kebutuhan kita semua. Allah marzukna gitu kan, rizqan wasi'an halalan thayyiban wasi'an mubarakan ya. Luar biasa. Kalau dalam ayatnya innallaha war-razzaq, sungguhnya Allah itu zat yang maha pemberi rizki, dzul quwwatil matin, memiliki kekuatan yang ulet, yang teguh, luar biasa. Gitu ya. Jadi hakikate sing menehi rezeki baik berupa yang materi maupun non materi. Sehat itu juga rezeki. Bisa duduk, bisa nulis, itu rezeki dari Allah. Itu tidak bisa dilihat secara materi tapi bisa dirasakan. Ya ibadihi kawula ingsun kulukum utawi saben-saben sira kabeh iku arin udo. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu adalah telanjang. Ilaman kejaba wong kasautuhu kang wis menehi klambi, to nglambeni sapa ingsun, kecuali orang yang sudah saya beri baju, atau kecuali orang yang sudah saya pakaikan baju, hu ing man fastaksuni mongko njaluk pakaian, njaluk baju sapa sira kabeh, aksuku mongko paring klambi sapa sira kum ing sira kabeh. Jadi maka ada minta hidayah, minta sandang pangan, gitu. Sandang pangan. Mintanya pada Allah. Jadi maksudnya aksukum itu lakum al asbab al musilalah. Maksudnya ini bisa jadi bukan pakaian secara zahir, tapi memang baju takwa. Baju takwa. Karena keterangannya ini baju takwa. Maka kalau kalian itu
tidak punya apa-apa, ya diri kita harus memakai baju takwa. Maka mintalah petunjuk ketakwaan, ilmu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam syair, jika seseorang itu tidak memakai baju takwa, maka dia sebenarnya adalah udo. Udo berarti tidak punya malu. Wong sing do nyolong-nyolong ngono kae do udo sebenarnya. Udo apa? Dia tidak pakai baju takwa, tidak pakai baju ilmu. Nauzubillah. Nah, wa khairul libasil mar'i ta'atu rabbih, dan sebaik-baik bajunya seseorang adalah baju ketakwaan. Maka tidak wala khaira fi man kana wa'asiyan, maka tidak ada bagusnya orang yang selalu maksiat pada Allah. Nah, baju ini al-kiswa al-dhahirah, baik baju yang batin maupun baju yang zahir. Nek baju zahir ya kita pakai ini. Nek baju batin ya takwa. Ya ibadi kawula ingsun inakum tukhtiuna, sak temene sira kabeh iku tukhtiuna padha nglakoni kesalahan. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan bilaili ing dalam waktu bengi, wanahari lan waktu siang, baik di waktu malam maupun waktu siang. Ya enggak? Tadi sudah banyak melakukan kesalahan enggak? Wa ana lan utawi ingsun iku akfiru, nyepuro sapa ingsun, dan saya mengampuni adzunuba ing pira-pira dosa, dan saya mengampuni dosa-dosa jami'an sekabehane, dan saya mengampuni dosa-dosa semuanya. Fastaghfiruni, mongko padha njaluk sepuro ni ing ingsun, maka mintalah kalian ampunan padaku. Fastaghfiruni, mongko padha njaluk sepuro, maka mintalah apa? Ampunan kepadaku. Aghfir lakum, mongko bakal nyepuro sapa ingsun laku marang sira kabeh. Lah gini mas-mas dan jamaah, ini perlu diingat ini. Jadi pas Allah itu kan hobinya mengampuni. Allah itu hobinya ngampun. Wah, awake dhewe wakeh dosane itu akan diampuni. Tetapi apa? Kalau mau minta maaf. Lah, senjatane setan ben biar orang itu tidak mau minta maaf apa? Setan itu akan menjadikan seseorang apa? Tidak merasa salah. Yang dia rasa aku bener, aku sing paling baik, aku sing paling bener, ndek salah. Aku sing paling bener, ndek sesat. Lah, orang-orang yang merasa benar, ya inilah ketika dia sudah merasa benar, maka dia akan terjauhkan dari minta maaf. Gitu. Maka bodoh ngono kae, walaupun basa-basi, dirati dia masih merasa manusia, masih merasa banyak salah. Tuh. Maka harus minta ampun. Karena apa? Ya kita itu manusia ya, makhluk khata' wa nisyan gitu. Tetapi Allah Maha Pengampun, hobinya Maha Pengampun. Gitu. Lanjutnya, bahkan di dalam suatu hadis, man istaghfara lil mu'minin wal mu'min, barang siapa membaca istighfar baik laki-laki maupun perempuan yang mukmin, kula yaumin sab'an wa ishrina marratan, 27 kali, kana minal ladzina istajabu lahum, maka dia akan termasuk orang yang diijabahi
doanya, wa yurzaqu bihim ahlul ard, dan dia akan diberi rizki. Luar biasa ya, Masya Allah. Wah, sekelas Nabi wae masih minta ampun, awake apa dewi. Nah, kok ora minta ampun ya kebangetan. Ya ibadi kawula ingsun, innakum sak temene sira kabeh iku lan tablughu, ora bakal teko atau sampai sapa sira kabeh. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan mampu duri ing melarati bahayani ing ingsun. Sesungguhnya kamu tidak akan mampu mendatangkan bahaya kepadaku. Nek menungso masa arep gawe bahaya ning Allah. Gitu bahasanya. Fatadzuruni mongko padha gawe melarat atau gawe bahaya sapa sira kabeh ni ing ingsun. Artinya sesungguhnya kalian semua tidak akan mampu mendatangkan bahaya dan berbuat atau membahayakan diriku, kata Allah. Tidak akan, tidak ada gunanya bahasanya gitu. Tidak mampu. Ya wis, aku tak ra salat wae. Enggak mungkin. Ya wis ora salat wae. Enggak mampu. Engko nggen Gusti Allah lara atine. Lho piye ta? Enggak bisa. Enggak mampu. Wis aku tak rasa poso, rasa zakat, rasa haji wis aku wis mampu, wis gak haji-hajinan. Engko nggen Gusti Allah mangkel jajal. Nah, gitu. Mbok sak donya iki ora salat kabeh, Allah tidak berkurang sedikit pun kekuasaan, kemaha Tuhanan atau kemahadasatan Allah, tidak akan bisa. Tapi ya tidak mungkin. Ya. Sak candi iki atau sak salat tiga wakeh sing ora do salat, Allah tidak bergeser sedikit pun dari singgasana ketuhanan. Tidak mengurangi ketuhanan yang ada pada diri Allah, gitu bahasanya. Orang bergeser, tidak mengurangi Allah itu sendiri, nggak bisa. Walang tablughulan ora podo sampai ya. Sapa sira kabeh para sampai atau temeka nafi ing manfaati ingsun, dan kamu tidak mampu memberi manfaat padaku, fatangfauni mongko manfaati sira kabeh, mongko padha manfaati sira kabeh ni ing ingsun, dan kamu tidak mampu juga mendatangkan manfaat padaku. Nek manfaat ini maksudnya ya nek awakmu iku sak salat tiga do salat kabeh itu juga enggak memberi daya sedikit pun sisi Allah, terus Allah itu tambah seneng, tidak begitu maksudnya. Artinya Allah tidak bergeser walaupun banyak orang yang berbuat baik, gitu ya, berbuat baik. La takdiru antu silu ila dorin wala naf'an la tusofakum bil ajiz wal fakri. Ya, terus nek awake dhewe itu berbuat baik wabeh sak Salatiga bahkan sak Indonesia itu tidak mengurangi maha kedahsyatan Allah. Gitu. Karena apa? Karena ketika orang itu berbuat jahat, kembali nih pada orang itu. Sebaliknya, wong sing agawe apik, yo kembali nih ke awake dewi. Tidak terus maha, kemarin Allah maha mulia terus tambah mulia, ya ndak. Allah maha mulia terus ono wong melarat, itu buat kejahatan banyak terus Allah tidak maha mulia, ya enggak. Tidak menambah
atau mengurangi sedikit pun kemahaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadihi kaula ingsun lau anna awalakum lamun wong awal-awal sira kabeh wa akhirakum lan akhir-akhir sira kabeh. Ini hampir sama ya, nanti tinggal strip-strip gitu. Wa insakum lan menungso sira kabeh wa jinnakum lan jin sira kabeh. Wa hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama kali dan orang yang terakhir dari kalian baik manusia maupun jin kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin kanu ono sapa kabeh mau ya jin ya menungso ala atqa qalbi rajulin wahidin ing atase luweh takwa-takwane atine wong suwiji, ing atase luweh takwa-takwane atine wong suwiji mingkum saking sira kabeh. Mereka berada pada orang yang paling takwa. Nah, mereka semua berada pada orang yang paling takwa di antara kalian. Mazada dzalika, ora nambahi, mazada ora nambahi dzalika mengkono kang den sebut atau atqa qalbi rajulin. Dan hal itu tidak bisa atau tidak menambahi sedikit pun fi mulki ing dalem kekuasaan ingsun syai'an ing suwiji wiji. Wa syai'an suwiji-wiji. Dan tidak jadi kalaupun semua manusia jin takwa kabeh itu tidak menambah sedikit pun singgasana Allah. Itu ya. Karena tadi kembali pada dirinya masing-masing. Lanjutnya, ya ibadi kaula ingsun lau annakum lamun sak temene wong awal-awal sira kabeh sama ya. Wa akhirakum lan akhir-akhir sira kabeh. Wa insakum lan menungso sira kabeh. Wa jinnakum lan jin sira kabeh. Iku kanu ana sapa jin menungso awal wa akhir tadi iku ala afjaro qalbi rajulin ing atase luwih-luwih lacute jahat orang yang nakal ing atase luwih lacut-lacute atine wong suwiji mingkum saking sira kabeh. Dan mereka semua berada pada orang yang paling lacut, paling jahat, paling nakal di antara kalian. Mana koso ora ngurangi apa dzalika ala atqa qalbi rajul afjaro qalbi rajulin ya, atau kang disebut min mulki saking kekuasaan ingsun syai'an ing suwiji-wiji. Semua itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun gitu. Jadi wong akeh do nakal sak kampus UIN do nakal kabeh kuwi ora bakal mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah. Ya awake dhewe kecil gitu ya. Masih banyak gugusan bintang-bintang yang itu juga makhluknya Gusti Allah. Apa neh awakmu, awake dhewe nakal-nakale itu tidak mengurangi sedikit pun singgasana kekuasaan Allah. Ya ibadi, sedikit lagi. Kaula ingsun lau anna awalakum sama ya. Wa akhirakum wa insakum wa jinnakum
seandainya orang yang pertama kali maupun orang yang terakhir dari kalian, baik menungso, jin juga, kamu padha ngadeg berdiri fi sa'idin ing dalam tanah lapang, di mungkin ya di oro-oro ya, di tanah yang luas, di lapangan bisa. Wahidin kang siji fasa'alu mongko padha njaluk sapa kabeh mau ni ing ingsun. Kemudian mereka minta padaku, fa'ato itu mongko bakal apa? Maka saya akan memberi kula wahidin. Maka saya akan memberi kula wahidin ing saben-saben wong suwiji mas'alah tahu ing penjalukane atau ing panyuwune kula wahid. Ini ya. Jadi seandainya orang yang pertama, akhir, manusia, jin berdiri di suatu lapangan tanah yang lapang, kemudian meminta padaku terkait permintaan, maka Allah akan memberinya. Jadi berarti menandakan nek awake dhewe iku ora apa-apa, wong ya awake dhewe lemah, minta pertolongan. Sekaya-kayane awake dhewe iku tetep lemah. Ora bisa njaga. Sing njaga ya namung Gusti Allah. Gitu. Mana qasadzalika, orang ngurangi apa dzalika yang mengkono-mengkono mau mimma sangking barang, dan hal itu tidak mengurangi sedikit pun sesuatu yang saya miliki atau sesuatu yang ada pada di sisiku, indi ana sanding ingsun. Jadi saat dunia ini jaluk nih Gusti Allah kabeh apa tidak mengurangi sedikit pun kepunyaan Allah. Allah maha kaya, maha mempunyai segala-galanya. Gitu ya. Tapi nek jaluk-jaluk ya kudu sing apik. Ya Allah, aku jaluk duit 7 triliun ya nek dikeki malah pusing, gak iso turu, lara awak malah ya. Stres malah nek. Ya sesuai lah gitu loh. Ya Allah, datangkanlah 1000 bidadari, kok nek dikeki malah mencret kowe. Ya sesuai. Kita analisa nek rodok 1 miliar 2 miliar ini cek. Nek jaluk 100 triliun kok dikei tenan, wah bingung kowe. Ya Allah, saya minta sepur kereta api 10. Ya arep mbok doko ndi? Jaluk ki ya sing masuk akal, sing logika gitu ya. Saya minta ya Allah 100 pesawat aja. Arep kok tekek ndi pesawate? Wis sing apik wae jaluk ya. Jaluk surga kan jelas. Jaluk ridhone Allah, ketemu Rasul, bisa haji itu. Gitu ya. Ya Allah, saya minta matahari terbit dari barat, malah jaluk kiamat. Yo wis ra masuk akal blas. Sedikit lagi. Ila kama yang kejaba kaya to yang kusu kurang apa al-mikhyatu dom, kecuali seperti apa berkurangnya dom ya, atau jarum. Ida udkhila, tatkalane dimasukake apa dom al-bahra ing laut, kecuali seperti layaknya dom yang atau jarum yang dicelupkan ke laut dan diangkat, kemudian ada sedikit air yang tumpah. Itu saja. Berarti banyak sekali kepunyaan Allah yang masih ada. Kita harus yakin gitu ya. Wong sing ora yakin ya kadang dadine ya kere. Gak percaya nek Gusti Allah Maha Kaya. Ya ibadi kaula ingsun inama ya
Sakwis atau sak mestine pira-pira amal iku amalukum ya pira-pira amal sira kabeh. Sesungguhnya amal-amalmu inama ya angin mestine iki amal amalukum ya pira-pira amal sira kabeh. Sesungguhnya amal-amalmu si ngitung sapa ingsun, saya akan menghitung, menghisapnya, mencatatnya ha ing amal-amal laku marang sira kabeh. Saya akan mencatat semua amal perbuatan yang kalian lakukan. Ngono. Jadi awake dhewe kudu sadar Allah Maha mencatat amal-amal kita. CCTV-nya gaib. Nek CCTV ini manungsa kaya sing dirusak sambu, ya iso dirusak. Diganti file, diedit. Nah, nek CCTV ini Allah, sapa sing edit? Nah, enggak ada. Tidak bisa. Semua akan dihitung. Tsumma wafi nuli nyempurnaake sapa ingsun, lalu saya menyempurnakan ha ing amal-amal. Kurang sak baris iki. Iya ya marang amal-amal. Faman wajada mongko sapane wong wajada nemu sapa man khairan ing kebagusan, maka barang siapa yang menemukan kebaikan faliyahmad mongko becik muji. Barang siapa menemukan kebaikan maka hendaklah dia memuji Allah ing Allah. Alhamdulillah bisa ngaji, bisa nulis, bisa hadir, sehat. Alhamdulillah tidak pacaran, tidak melakukan kemaksiatan malam ini. Itu suatu kebaikan. Alhamdulillah. Waman wajada lan utawi waman lan sapane wong wajada nemu sapa man, dan barang siapa menemukan ghaira dzalika ing sak liyane mengkono-mengkono bagus, barang siapa menemukan selain kebagusan, ada kejelekan gitu yo. Fala yalumanna mongko aja padha maidu menghina, mencibir temen. Fala yalumanna mongko aja padha maidu banget temenan ila nafsahu kejaba marang awak dhewe ne man. Enggak boleh maidu Allah. Sing dipaidu, sing dihina, sing dicaci ya awake dhewe. Ngono. Gitu ya. Jadi mari kita kuatkan ketakwaan, kebaikan, husnuzon kita. Tadi juga alhamdulillah. Dan yang harus diingat, manusia lemah, penuh dengan kadang kebingungan, kesatan. Ya tinggal minta petunjuk. Nek luwe, nek rezekine berkurang sedikit ya njaluk Gusti Allah. Nek lagi merasa telanjang itu maksudnya banyak dosa ya toh, ya harus minta baju Allah. Baju dengan apa? Melaksanakan ketakwaan. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan minggu depan insyaallah terakhir. Ya, besok dihabari teman-teman. Insyaallah minggu depan terakhir karena minggu depannya sudah libur tuh kalian. Kita lanjut minggu depan. Mudah-mudahan nanti kepengurusan Imadisa dan Kamaba di akhir periode ini kitabnya sudah khatam. Syukur-syukur nanti nambah kitab lain. Itu ya, Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.